Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Aziz dengan NIM 120218017. Di sini saya akan menjelaskan modul 9, yaitu memodelkan keadaan objek dengan menggunakan state machine diagram. Tujuan dari modul ini yaitu memodelkan keadaan objek dan mendeskripsikan elemen penting dari UML state machine diagram. Untuk peta prosesnya yaitu kan di modul sebelumnya kita telah membahas apa itu collaboration diagram. Nah, dari artefak termasuk model kelas domain, use case form, dan skenario membuat diagram interaksi untuk kunci skenario use case. Nah, dari sini dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan memodelkan keadaan objek yang lengkap menggunakan diagram state chart, yaitu state machine diagram. Memperkenalkan keadaan objek atau state object. Keadaan adalah satu atau mode atau kondisi yang ada. Ada dua cara untuk memikirkan tentang keadaan atau state dari objek tersebut, yaitu keadaan sebuah objek merupakan kumpulan spesifik dari nilai atribut untuk objek. Dan yang kedua, keadaan dari objek mendeskripsikan perilaku dari objek yang terhubung dengan kedorongan eksternal. Mengidentifikasi elemen dari diagram keadaan objek. Untuk elemen-elemennya yang pertama yaitu ada state node atau node keadaan, yaitu dia disimbolkan dengan persegi panjang dengan sudut rounded atau lingkaran yang di sana terdapat memiliki nama kondisi. Lalu ada start condition dan end, yaitu keadaan awal dan keadaan akhir. Terus ada transisi. Transisi itu menggambarkan masuknya ke entry point atau keluar, yaitu exit point. Nah, transisi ini menyebabkan perubahan state, tapi tidak semua. Dan ada transition trigger atau pemicu transisi. Perubahan keadaan. Keadaan transisi mempresentasikan perubahan keadaan saat runtime atau saat proses berjalan. Nah, pertama ada event trigger, yaitu kejadian pemicu. Terus ada guard condition, disimbolkan dengan kurung siku. Guard kondisi ini merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar transisi dapat dipicu. Terus ada tindakan atau actions. Dari diagram ini dijelaskan bahwa misalkan guard kondisinya pemanas terpasang, maka tindakannya hidupkan kipas. Nah, untuk event triggernya misalkan ketika suhu asli melebihi batas atas atau batas normalnya, maka AC yang telah terpasang itu guard conditionnya, maka dia lakukan action atau hidupkan kipas untuk mendinginkan. Maka dari transition ini dia akan lakukan entry point untuk mendinginkan, ke step mendinginkan. Nah, setelah suhunya udah sesuai, maka ketika suhu asli kurang dari sama dengan batas atas, maka dia melakukan tindakan atau action matikan kipas. Maka di sini melakukan exit point menuju ke idle. Nah, dari sini start node startnya yaitu unit menghidupkan dan lalu ke transisinya unit mematikan dan diakhiri dengan end. Struktur internal dari state node. Node pernyataan mempresentasikan keadaan dari objek tunggal saat runtime. Nah, disimbolkan dengan ini yaitu state-nya. Di sini ada event atau kejadiannya, terus ada guard disimbolkan dengan kurung siku dan ada slash lalu tindakan atau action. Nah, di sini ada entry event yang menentukan tindakan saat masuk ke dalam keadaan atau masuk ke dalam state. Exit event atau exit point menentukan tindakan saat keluar dari state atau keadaan. Do event menentukan tindakan berkelanjutan atau dia melakukan tindakan tersebut. Anda dapat menentukan event spesifik dengan tindakan yang sesuai. Nah, ini merupakan state machine diagram AVIC yang lengkap.
Nah, di sini di bagian state memanaskan terdapat entry-nya yaitu hidupkan pemanas. Namun jika suhunya sudah sesuai atau suhu asli lebih dari atau sama dengan batas bawah, maka dia akan melakukan exit event yaitu mematikan pemanas. Membuat state machine diagram untuk objek yang kompleks. Yang pertama, gambar keadaan awal dan akhir untuk objek. Yang kedua, gambar keadaan stabil dari objek, yaitu kondisi yang berada di tengah-tengah ini. Menentukan urutan sebagian dari keadaan stabil selama masa pakai objek. Dan yang terakhir, menentukan event atau kejadian yang memicu transmisi antara keadaan objek. Dan menentukan tindakan transmisi jika ada. Tahap pertama, yaitu mulai dengan membuat keadaan awal dan akhir. Lalu tahap kedua yaitu menentukan objek atau state-nya. Lalu yang ketiga, menentukan urutan sebagian dari keadaan atau menentukan transmisinya. Tahap keempat, menentukan event transisi dan tindakan. Dan ini tahap terakhir yaitu memasukkan event-eventnya. Setelah event atau kejadian pemicu, event yang seharusnya terjadi setelah jangka waktu tertentu ditampilkan menggunakan after trigger event. Untuk mengeluarkan transmisi setelah 10 menit, tentukan event pada transmisi yang sama setelahnya 10 menit. Event ini sering digunakan untuk waktu habis atau time out. Terus ada transisi diri atau self transition. Transisi diri merupakan keadaan transisi dengan keadaan sama untuk sumber daya dan destinasi dari transisi. Di sini disimbolkan dengan arah panah yang mengarah ke state itu sendiri. Yang selanjutnya ada junction. Dalam UML, junction digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi ke beberapa fragmen, maka mengurangi duplikat event pemicu, guard, dan action atau tindakan. Atau mungkin junction digunakan untuk menggabungkan sebuah atau beberapa transition menjadi sebuah atau beberapa transition dengan kondisi N. Untuk contoh dari junction sendiri, yaitu pada gambar ini. Nah, junctionnya disimbolkan dengan lingkaran tertutup berwarna hitam seperti ini. Nah, urutan keadaannya yaitu disimbolkan dengan S, event huruf E, guard huruf G, dan tindakan A. Misalkan state A atau keadaan A, lalu event 1 dengan kondisi guard GM dan GO, lalu tindakannya atau action 3 dan action A5, maka menghasilkan state C atau condition C. Condition A dilakukan dengan S1 event 1 dengan kondisi M dan maksudnya kondisi guard M dan guard P dengan action A3 dan action 6, maka akan menghasilkan state D dan seterusnya. Nah, ini merupakan contoh dari junction. Nah, di sini merupakan contoh tombokan atau stack tanpa menggunakan junction. Nah, misalkan kondisi amannya atau idealnya ini terisi sebagian. Nah, jika ingin masuk ke penuh, maka entry point-nya push item masukannya sama dengan max atau penuh dikurangi 1. Maka action-nya tambahkan item. Nah, di sini jika push item melakukan tindakan maka terjadi error karena sudah penuh.
Ini merupakan self transitionnya. Lalu dari penuh ini misalkan kita mau keluar yaitu entry, maka melakukan pop atau dan tindakannya hapus item. Maka pop di self transition ini masukkan apabila minimalnya plus 1, maka dia hapus item. Nah, ini merupakan contoh tumpukan atau stack menggunakan junction atau persimpangan. Dan junction ini disimbolkan dengan bulat penuh seperti ini. Jadi misalkan push item dan di sini guard atau kondisinya masukkan sama dengan max dikurangi 1. Dan untuk popnya di sini Anda juga masukkan sama dengan max plus 1. Lalu selanjutnya ada pilihan atau choice digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi ke beberapa fragmen, maka mengurangi duplikat dari event pemicu, guard, dan tindakan. Pilihan juga dapat mengevaluasi dinamis dari guard setelah tindakan fragmen transisi sebelum dieksekusi. Yaitu choice itu sebenarnya mengkondisikan sebuah transisi menjadi satu atau beberapa transisi yang hanya dapat dipilih salah satu transisi. Disimbolkan dengan simbol diamond. Untuk contohnya, urutan keadaannya disimbolkan huruf S, event huruf E, guard huruf G, dan tindakan huruf A. Yaitu misalkan state A, maka dia melakukan itu I1 event 1, di mana guardnya guard M, melakukan tindakan A3, lalu dilanjutkan ke guard O, melakukan tindakan action 5, maka akan menghasilkan state state. Nah, ini contoh dari choice atau pilihan. Disimbolkan dengan simbol diamond. Nah, ringkasannya dari modul ini yaitu objek mungkin memiliki keadaan yang mendefinisikan perilaku atau tingkah laku khusus untuk unit objek. State machine diagram menyediakan mekanisme untuk memodelkan keadaan dan transisi sebuah objek. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.